Proses pembuatan sambal ini memang membutuhkan waktu yang agak lama, dari pemilihan bahan yang selalu fresh dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi itu saya percaya kalau dari bahannya yang berkualitas itu akan membuat produk itu tahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Aji Puntorini. Saya owner dari Sambal Jos. Alamat kami di Celeban UH3 373 Tahunan Umbul Harjo. Awal mula usaha saya sekitar tahun 2015, saya membuka warung pecel lele dengan menu utama ayam, lele, dan juga aneka sambal ya. Pada saat itu saya menjual pecel lele dengan sambal terasi dan sambal bawang. Hampir 70% konsumennya adalah mahasiswa, tapi karena biasanya kampus kalau liburnya lama nggih, hampir 2-3 bulan, itu saya agak susah karena memang akhirnya pendapatan berkurang karena memang liburnya panjang. Kemudian saya berpikir karena sambal saya ini banyak minatnya, jadi akhirnya saya mencoba punya ide untuk membuat sambal ini dikemas. Pada awalnya dikemas dengan cup agar-agar kecil itu. Saya jual sekitar 2.000-3.000 satu cup seperti itu, dan itu sekaligus juga untuk tes pasar, dan akhirnya banyak yang suka. Ternyata banyak yang mulai meningkat penjualan dengan model kecil-kecil itu, cup agar-agar. Terus akhirnya banyak yang dari teman atau saudara yang sudah tahu rasanya itu pengen menjualkan. Jadi saya bikin agak banyak, kemudian mereka menjualkan kembali. Pada awalnya hanya beberapa saja sih, hanya teman yang mereka jualan, mereka menawarkan ke sekolah-sekolah anak mereka atau ke lingkungan mereka. Dan akhirnya mereka memesan lagi seperti itu. Kemudian ada juga yang ini sambal aku mau bawa ke luar kota gitu, ini bisa nggak gitu. Terus akhirnya saya juga berpikir, oh berarti harus dikemas dengan lebih baik. Untuk pengemasan juga supaya tidak pecah di pengiriman atau apa, jadi akhirnya saya menggunakan botol tapi dengan sederhana sekali, masih ditulis dengan spidol pada saat itu. Saya memanfaatkan fasilitas dari dinas berupa pelatihan, kemudian pelatihan packaging, pelatihan kewirausahaan. Saya manfaatkan semaksimal mungkin dan berusaha meningkatkan kualitas produk saya dengan mengganti kemasannya, kemudian saya tambahin stiker, saya labeli, saya kasih nama yang saya berpikir ini harus ada apa ya, biar sambalnya ini enak loh, sambalnya ini sambal jos gitu. Akhirnya kenapa saya nggak pakai nama sambal jos, dan akhirnya sampai sekarang namanya sambal jos. Pada saat harga cabai mahal, itu saya mengurangi jumlah produksi. Jadi biasanya saya bikin 10 kilo cabai. Pada saat harga mahal, saya hanya bikin sesuai dengan pesanan saja. Jadi sekitar 2-3 kilo gitu saya masak. Kemudian tapi tetap ada, karena tetap saya menjaga supaya produk saya tetap selalu ada untuk konsumen, seperti itu. Sambal ini tahan selama 3 bulan dalam kemasan dan tanpa menggunakan pengawet. Pengawetnya itu dari minyaknya sambal itu sendiri, dan juga dengan pengolahan yang benar dari proses yang lama. Kalau bahasa Jawanya sampai tanak, itu memang otomatis sambalnya bisa tahan lama. Proses pembuatan sambal ini memang membutuhkan waktu yang agak lama, dari pemilihan bahan yang selalu fresh dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi itu saya percaya kalau dari bahannya yang berkualitas itu akan membuat produk itu tahan lama. Jadi seperti menggunakan minyak yang bagus,
bahan-bahan yang segar itu akan tetap menjamin kualitas dan rasa yang tidak berubah. Pada awal mula saya mengulek sendiri, tapi kemudian jumlah produksi meningkat, kemudian saya menggunakan alat, saya menggunakan grinder. Awalnya sekitar 2-3 kilo itu untuk satu hari produksi, itu menghasilkan sekitar saat itu hanya 10-20 botol, tapi kemudian dengan berkembangnya sekarang hampir satu hari antara 8-10 kilo. Itu menghasilkan sekitar 50-70 botol sambal. Sedikit dulu sedikit, itu karena saya senang kan, saya jadi senang gitu. Jadi saya ngulek bahagia, senang aja gitu. Tapi lama-lama memang karena produksinya banyak ya saya menggunakan alat untuk mengurangi chopper, grinder. Proses dari pembuatan sambal ini sekitar 3-4 jam. Jadi memang menggunakan api kecil, kemudian diaduk ya, selalu diaduk supaya merata. Nah, itu memang apinya harus dijaga kecil, karena kalau terlalu besar nanti belum terlalu matang tapi sudah gosong ya, sudah. Jadi memang harus stabil, apinya kecil, dan itu diaduk terus sampai sampai tanak sekitar 3-4 jam. Ya, itu membuat sambal tahan lama dan cita rasanya khas. Jadi ada seperti cita rasa yang khas. Membangun sebuah usaha itu harus fokus, telaten, tetap konsisten, dan bisa bersaing dengan produk-produk yang baru. Buat teman-teman yang pengen jadi reseller, bisa hubungi saya di nomor WA 0853 2888 7182, di Facebook Yeni Aji Puntorini, juga di Instagram Sambal Jos Yeni Aji. Terima kasih Punca Media telah mengikuti usaha saya, semoga sukses. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.